Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu sadaqallahul azim. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bermuwajahah dalam rangka halal bihalal atau halalun bihalalin. Selawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan utama, saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih atas kesempatan yang mulia ini kepada Bapak Mustafa sebagai Bapak Ketua RT. Dan depan kami juga ini ada DKM ya, Ketua DKM Masjid beserta hadirin hadirah rahimakumullah. Jamaah yang berbahagia, halal bihalal ini sebuah istilah dengan katanya, akar katanya bahasa Arab. Tapi istilah ini tidak ada di negeri-negeri Arab. Saya 11 tahun tinggal di Mesir, nggak ada istilah halal bihalal. Tetapi istilah ini semuanya mengandung makna-makna nilai-nilai Islamiyah. Artinya apa halal bihalal? Kita di dalamnya ada ungkapan saling maaf memaafkan satu sama lain, saling mendoakan, dibangun tali silaturahmi, dibangun komunikasi, saling mengunjungi, berjabatan tangan. Itulah muatan-muatan daripada halal bihalal, yang semuanya adalah nilai-nilai keislaman yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormati satu tetangga dengan tetangga yang lain. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya, maka hormatilah tetangganya. Tentunya kita diajarkan akhlak satu sama lain untuk saling memuliakan. Hari ini juga ada calon-calon tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan, kita berbahagia, kita bangga. Di komplek kita ada wafdun min wufudillah, salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga setelah ini Pak Mustafa ini diundang ngisi ceramah Wali Mutusafar di Tangerang. Ya, jadi dari sini saya siap-siap nanti berangkat ke Tangerang Wali Mutusafar. Kebetulan yang berangkat jamaah hajinya haji reguler. Ini mungkin sama ya. Tadi saya dengar 13 tahun berarti itu reguler. Ada yang 14 tahun, ada yang sampai 20 tahun di KII. Kalau zaman Pak Mustafa dulu daftar tahun depan udah ketahuan langsung berangkat. Ya. Kemudahan kita doakan semoga calon-calon jamaah haji ini, utusan dari komplek kita ini diberikan kemudahan dalam perjalanan hajinya,
diberikan keberkahan, kesehatan, dapat haji yang mabrur, watan dan maghfur, wasayan maskur, watijaratan dan tabur, pulang sehat walafiat, mendapatkan keberkahan dunia akhirat, dan akhlaknya bisa menyebar kepada seluruh warga-warga RT 10 ini, RT 10 RW 4. Jamaah yang berbahagia, Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini menjadi sebuah motivasi kita melaksanakan halal bihalal. Apa kata Baginda Rasul? Zur akhan fillah, wahai umatku, berkunjunglah, bersilaturahmilah kepada saudaramu fillah, karena Allah. Ini penitipnya, titik beratnya karena Allah. Fa inna man zara akha fillah, sesungguhnya orang yang berkunjung, bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya karena Allah, sayyahu sab'una alfa malakin, maka kita akan digiring, dijaga oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Jadi bapak-bapak bergerak dari rumahnya ke sini, ya, niat untuk hadir halal bihalal di Pak RT ini, itu digiring, dikawal oleh 70.000 malaikat. Coba Bapak Ibu renungkan, mana ada pemimpin di dunia ketika berjalan diiringi sampai 70.000. Pak Prabowo kemarin silaturahmi ke beberapa negara, itu paling hanya berapa puluh orang saja. Ini sab'una malaik, 70.000 malaikat. Wa yaquluna lahu, dan malaikat bilang sama kita nih yang bersilaturahmi, tibta, Anda akan baik-baik saja. Dalam acara ini akan berjalan dengan baik. Wa taba mamsak, dan perjalanan Anda menuju tempat yang akan kita tunjuk itu berjalan dengan bagus, lancar, kagak ada apa-apa, penuh dengan keberkahan dari Allah dan penjagaan dari Allah. Ingat, ziarahnya, lebarannya, silaturahminya, halal bihalalnya lillah, karena Allah. Kemudian Nabi juga melanjutkan hadisnya, wa taubat lakal jannah, dan kelak nanti akan Allah berikan surga bagi orang-orang yang bertemunya, berjumpanya karena Allah. Dalam hadis lain juga Nabi mengatakan, wajabat mahabbati, orang itu akan mendapatkan cintaku, kasih sayangku. Siapa? Orang yang bertemunya karena Allah, orang yang berjumpanya karena Allah. Orang yang duduk nih begini nih, ya, kita ya sudah sudah sepuh-sepuh, masih juga mau apa? Mengorbankan waktunya, dirinya, pelan-pelan jalan tertatih-tatih itu. Ada pakai tongkat, tersedia. Duduk bareng seperti ini dengan kondisi yang sama seperti karena Allah, wajabat mahabbati. Orang itu pantas nanti mendapatkan cintanya Allah. Jamaah berbahagia, bahkan ada sebuah hadis yang digambarkan oleh Baginda Rasul. Ada salah satu ibadah yang ibadah ini pahalanya lebih besar, lebih afdal, lebih baik daripada orang-orang yang i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 tahun. Ini yang mau berangkat haji umroh. Kita paham, ibadah di dalam Masjid Nabawi, ibadah apa saja, ayu ibadatin fihi, itu berbanding 1000 pahala. Contoh misalnya, nanti Pak Bayu tadi ya, yang berangkat, Pak Budi, masuk Masjid Nabawi, ya, salat duha, ya, 2 rakaat mendapatkan 1000 pahala. Istighfar, astagfirullahaladzim, 1 kali istighfar berbanding 1000 pahala. Selawat begitu juga, apalagi terbaca sampai ratusan selawat. Dan ini
dihitung oleh baginda Rasul pahalanya selama 1 tahun ibadah di Masjid Nabawi. Subhanallah. Ibadah apa tuh? Ibadah yang pertemuan, perjumpaan, halal bihalal, lebarannya ini karena Allah. Bahkan dikatakan ada sekelompok para nabi, para syuhada ini iri. Kata Nabi, ada sekelompok manusia min biladi syatta wa min buldani syatta, dari negara yang berbeda-beda, dari kelompok suku yang berbeda-beda. Ini walaupun kita satu komplek, satu RT kan, tapi ada yang lain-lain. Ada yang dari Padang misalnya, ada yang dari Jawa misalnya, berbeda-beda. Ada yang dari Jakarta misalnya. Ini semuanya bertemu biruhillah karena Allah, untuk menyambung tali silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam satu RT ini. Kalau sudah damai, bersatu, maka timbullah masyarakat yang harmonis, masyarakat yang islami. Itulah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu semuanya bersaudara. Tidak dilihat dia dari Aceh, dari Palembang, dari Surabaya, dari Jakarta, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Jamaah yang berbahagia. Tapi di sana ada sebuah syarat, katanya. Kalau kita bertemu seperti ini mendapatkan pahala lebih baik daripada orang ibadah 1 tahun di Masjid Nabawi, ini nazarnya, pertemuannya yang bil mahabbah, rasa sayang menyayangi, bil ihtiram, rasa hormat menghormati. Jangan kita datang ke sebuah acara malah kita menghina tetangga kita. Ya, bukan pertemuan yang di dalam ada ghadab, ada marah, ada kebencian, kagak suka. Pas datang sengaja pengen menghina tetangganya, pengen menjatuhkan tetangganya, atau bertemu terjadi keributan, bukan. Ada pertemuan yang semata-mata lillah Allah, penuh dengan cinta, penghormatan, dan saling mendoakan. Ketika tadi Bapak Ibu berjabatan tangan, saya lihat, ya, kemudian cepapak pipi, aduk pipi, ya, itu ada hadisnya. Apa yang kita lakukan betul-betul mengikuti sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan. Tidaklah 2 orang muslim yang bertemu kemudian saling salam bersalaman. Apa? Tahatat dzunubuhuma, akan berguguran semua dosa-dosa kita itu. Ya Bapak Ibu, kita mau berangkat dikawal malaikat, penuh dengan keberkahan. Kita bersalam-salaman, berguguran dosa-dosa kita semuanya. Inilah hikmah daripada lebaran halal bihalal. Bahkan ulama mengatakan ibadah terbaik, dan ini bentuk syukur kita kepada Allah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah saling mengunjungi, saling bersilaturahmi, yang semuanya karena Allah. Karena kita berkaitan dengan ini rukun warga RT. Bagaimana agar warganya ini baik, warganya bersatu, satu sama lain tidak saling gontok-gontokan, tidak saling iri-mengirikan. Ya, ada sebuah tipe-tipe, sebuah tip-tip yang bisa kita ambil hikmah daripada surat Toha. Jamaah pasti hafal doa ini. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam mohon kepada Allah, Nabi Musa talaba minallah wa naj, pengen bermunajat. Allah kabulkan, silakan berdoa. Apa permohonanmu? Lihat apa yang diminta Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak meminta rumah, Nabi Musa tidak meminta properti, Nabi Musa tidak meminta uang jabatan, bukan. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam? Karena beliau itu berdakwah, berjihad, tugas yang berat,
berhadapan dengan Fir'aun, raja yang digambarkan dalam Al-Quran, innahu tagha, dia sudah terlampaui batas, zalim yang luar biasa. Nabi Musa menghadapi masyarakat yang seperti ini. Pak RT juga nanti yang mendapati, ya, pengurus mendapati ada masyarakat yang berwataknya berbeda-beda. Bagaimana menghadapi kasus seperti ini? Nabi Musa berdoa kepada Allah, apa? Rabbis shrah li sadri. Ini doa. Ya, kalau kita berhadapan dengan berbagai macam manusia, minta sama Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Agar apa? Agar kita nggak cepat marah, nggak cepat emosi, karena masyarakat wataknya berbeda-beda. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri. Yang kedua, ya Allah, mudahkanlah urusan saya sebagai ketua RT, ya Allah. Ya, agar saya bisa membina warga saya dengan baik. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri. Apa yang ketiga doa Nabi Musa? Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lancarkanlah lisanku ini, ya Allah, untuk menyampaikan program-program RT semua kepada masyarakat saya. Apa hikmahnya? Yafqahu qawli. Agar warga RT saya, ya Allah, semuanya paham maksud-maksud program-program yang dicanangkan oleh beliau. Tadi itu bagus, hal yang sederhana. Bagi sudah sepuh-sepuh ini, ya, olahraga yang ringan-ringan, muter aja jalan kaki sini. Kita sudah tahu lah, umur sudah sekian, olahraga berat-berat bukan nama sehat, nama bahaya. Ya, jalan kaki seputar 2 putar komplek ini. Kemudian apa doanya lagi? Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa kemudian berdoa, ya Allah, kalau saya berdakwah, kalau saya menjalankan tugas RT sendirian, saya nggak kuat, ya Allah. Yang saya hadapi banyak. Apa doanya? Waj'alni waziran min akhli. Dalam manajemen RT ini kita nggak bisa membina rakyat sendirian. Perlu yang namanya ada wakilnya, ada asistennya, ada pengurusnya. Ini penting. Sebutin dah. Nabi Musa menyebutkan Haruna akhi. Dan sini Pak Mustafa mau pilih siapa nih wakilnya, sekjennya, ya, bendaharanya, sebutin tuh. Kemudian apa? Usdud bihi azri. Ini penting. Ya Allah, dengan para pengurus yang saya sudah pilih-pilih ini, ya Allah, sekretaris RT, wakil RT, bendahara RT, usdud bihi ajri. Semoga saya tambah kuat, mampu untuk melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Pak RT. Wa asrikhu fi amri. Ini penting. Dan ajak, ya Allah, agar teman-teman saya, pengurus saya bisa membangun komunikasi. Tadi saya dengar bagus dari Pak RW, Pak RT. Ini harus ada dibangun komunikasi sesama warga. Itulah yang namanya diajarkan untuk bermusyawarah. Mau bikin program, kalau nggak didukung oleh warganya nggak bakal berjalan. Ya, belajar bagaimana Nabi Musa memanage nih. Wa asrikhu fi amri. Apa hikmahnya jamaah sekalian, Pak RT yang saya hormati? Kalau warganya sudah tertib, warganya sudah terbangun dengan baik, ya, programnya berjalan dengan baik, apa? Semua tujuan-tujuan yang kita bisa lakukan terakhir yang menghantar kita kaymusabbihaka katsira, agar kita bisa memuji Allah sebanyak-banyaknya. Ya, setelah kita bisa menata masyarakat dengan baik, ya, mengajaknya dengan baik, apa? Ajak semuanya untuk bertasbih kepada Allah. Wa nadhkuruka katsiran. Ajak berzikir kepada Allah, ingat Allah. Jangan lupa ini adalah nikmat dari Allah. Komplek yang begitu asri enak ini nikmat dari Allah. Wa bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kita dapatin semuanya dari Allah. Terakhir saya tutup dengan 3 statement.
Idza fatahallahu laka baban li talabil rizqi. Apabila Allah berikan kepada kita pintu untuk mencari rezeki, dari situ kita dijadikan orang yang kaya. Jadikanlah kekayaan yang kita punya sebagai bentuk sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan sarana untuk kita bersyukur kepada Allah. Kalau tidak, contohnya sudah ada Qarun namanya, lokasi harta begitu banyak, dikubur jauh dari Allah. Yang kedua, idza fatahallahu laka baban fi talabil ilmi. Ketika Allah bukakan pintu Anda untuk bisa menuntut ilmu, dari itu jadilah kita dokter Andes, S1, S2, S3, orang alim, profesor. Jadikanlah keilmuannya itu sebagai bentuk takarub kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah, dan syukur kita kepada Allah. Lihat bagaimana tidak bersyukurnya Rasulullah, orang yang biasa Allah muliakan, Allah kasih seluruh nikmat-nikmatnya. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah sombong, lupa diri seperti Firaun? Tapi apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ungkapannya, aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Artinya semua nikmat-nikmat yang kita punya jadikan bentuk takarrub, pendekatan diri kita kepada dan bersyukur. Yang terakhir saya membuat sebuah ungkapan. Idza fatahallahu laka baban li talabil jah. Jika Allah bukakan kepada Anda pintu kesuksesan, dari kesuksesan ini terpilih kita jadi ketua RT, ketua RW, Pak Camat, gubernur, presiden, menteri. Ini jabatan. Jadikanlah jabatan ini sebagai sarana untuk kita dekat kepada Allah dan bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau tidak, akan terjadi orang-orang yang durhaka. Lihat, Islam mempunyai dua sakafah Islamiyah. Digambarkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam punya kedudukan, kekuasaan, kekayaan, yang mengatakan hadza min fadli Rabbi. Firaun, dia kekuasaan juga, jabatan juga, tapi innahu tagha, dia malah jauh dari Allah. Jamaah bahagia, semoga dengan halal bihalal ini kita mohon kepada Allah diturunkan rahmat ini untuk kita semua. Sebelum kita berjabatan tangan, saya mengajak, marilah dari dalam hati yang paling dalam, sudah kita maafkan dulu saudara-saudara kita semuanya ini. Jadilah kita seorang pemaaf. Allah cinta, Allah sayang, Allah gembira kepada hambanya yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Apa akhlaknya Allah? Suka memaafkan. Tetangga kita bawa mobil mungkin tet-tet, laksana kencengan, mengganggu kita, maafin aja. Tetangga kita mungkin malam-malam masa ada yang berisik, kita maafin aja. Ya, inilah kesempatan terbaik sebelum nanti kita salam bersalaman, kita maafkan satu sama lain. Semoga Allah turunkan keberkahan untuk kita semua dan masyarakat RT 10 ini semakin makmur, anak-anaknya soleh dan soleha, keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah, semuanya husnul khatimah dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Ala hadiniya wa niyatin salihah. Anallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah.
Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-amna was-salamah wa ri'ayata wal himayah wal rahata fi qulubina. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma alif baina qulubi warga RT 10. Ya. Kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini, pagi ini kami melaksanakan halal bihalal ya Allah. Semata-mata kami menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu, melaksanakan perintah-perintah-Mu. Ingin di hati ini ya Allah ada pintu maaf pada sesama kami ya Allah. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, cinta-Mu pada hati yang membukakan pintu maaf kepada saudara-saudaranya. Ya Allah, berkahilah pertemuan ini, jadilah pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Dan satukanlah hati kami ya Allah, jangan ada pertengkaran, percecokan, permusuhan di antara warga-warga kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan nikmat, pertemuan dengan keberkahan, yang mendapatkan pahala ibadah lebih baik ibadah 1 tahun iktikaf di Masjid Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami bisa terus berkarya, berbuat, dan jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kami ya Allah, jadi anak-anak yang soleh dan soleha, kami titip anak-anak kami kepadamu ya Allah. Pelihara mereka, jaga mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka daripada tempat-tempat yang tidak baik, lingkungan-lingkungan yang Engkau murkai, kejahatan-kejahatan ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemelihara, Engkau Maha Penjaga ya Allah. Ya Allah, tahun ini ada warga kami yang menjadi utusan-Mu ya Allah, menjadi delegasi-Mu ya Allah. Kami titip mereka ya Allah, jagalah ya Allah, peliharalah ya Allah, agar pulang bisa ketemu lagi dengan kami dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, membawa oleh-oleh yang berkah, dan Engkau terima hajinya, mendapatkan haji yang mabrur, wadan dan maghfur, wa sa'yan mashkur, wa tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca bareng-bareng ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, agar turun rahmat untuk kita semuanya. Ini doa Nabi. Bareng-bareng ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-jahdu 'alayka at-tuqlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.